wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K guru, P3K nakes maupun P3K teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa di sini aku mau ingatkan dulu beberapa materi yang wajib teman-teman untuk teman-teman pelajari untuk semua teman-teman yang mau daftar di PPPK tahun 2024. Ini wajib untuk semua formasi. Mau itu formasi PPPK guru, PPPK nakes maupun P3K teknis, itu semuanya akan mendapatkan soal ini teman-teman. Yang pertama itu adalah materi kompetensi manajerial. Jadi kompetensi manajerial ini berdasarkan Permen-Pan RB nomor 652 tahun 2023, karena tahun 2024 belum rilis teman-teman ya. Jadi ada 8 ini, yaitu integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola keputusan dan ya Allah. Tenang dulu ya, ini karena kecepatan ngomongnya jadi agak belepotan. Oke. Mohon dimaklumi teman-teman. Oke, yang keenam itu pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, teman-teman. Jadi ada 8 ini aspek yang dinilai dalam kompetensi manajerial. Nah, buat teman-teman yang nanya, kompetensi manajerial ini dari tahun ke tahun itu tidak pernah berubah. Saya kurang tahu kalau 2024 ini, tapi insting saya mengatakan tidak akan berubah juga. Karena kan tahun 2021 sampai tahun 2023 itu tidak berubah. Jadi 8 aspek ini yang selalu dipakai dari tahun 2021 sampai tahun 2023, teman-teman. Ya, semoga tahun 2024 ini masih ini yang terpakai, teman-teman ya. Kemudian ada nggak yang nanya, apakah soalnya sama Kak dari tahun ke tahun? Soalnya beda. Soalnya saya katakan beda teman-teman, tapi secara umum sama. Jadi apa aspek yang 8 ini masih digunakan. Jadi secara umum itu soal-soalnya masih sama, triknya masih bisa dikatakan sama untuk mengerjakannya, tapi tentu redaksi soalnya beda, redaksinya beda gitu teman-teman ya. Oke. Untuk jumlah soalnya, kompetensi manajerial ini ada 25 soal teman-teman, 25 soal pilihan ganda A, B, C, D saja. Dengan poin itu berkisar dari 1 sampai 4, tidak ada jawaban yang salah. Selalu jawabannya itu benar, tapi poinnya itu ada yang 1, ada yang 2, 3 maupun 4 seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya ke kompetensi yang kedua, nanti saya akan baca lagi. Slow Bu Lili katanya, iya. Nah, teman-teman maunya cepet ya, jadi saya juga terpancing, terlalu semangat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah materi kompetensi sosial kultural. Nah ini berdasarkan Permen-Pan RB yang sama seperti yang tadi, ini ada 4. Yang pertama kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, yang keempat adalah empati teman-teman. Nah, kebetulan untuk tahun 2023 itu berbeda dari tahun 2022. Nah, tahun 2022 ini biar teman-teman tahu aja ya. Tahun 2022 ini untuk kompetensi sosial kultural ada 5 pilihan gandanya, A, B, C, D, E. Mungkin ada teman-teman yang pernah lihat YT aku atau video-video aku yang tahun-tahun 2022 itu kisaran kunci jawabannya untuk tahun 2022 ini dari sangat setuju, sampai sangat tidak setuju, gitu ya, tidak setuju. Terus di sini juga ada tidak setuju, ada setuju, setuju ya, ada ragu-ragu gitu ya, ada ragu-ragu. Nah, pilihan gandanya cuman yang ini, dan kebetulan saat itu kita alhamdulillahnya kena gitu ya, apa, trik kita yang kita pakai waktu itu, banyak teman-teman yang dapat nilai maksimal di sosial kultural, dan sosial kultural itu ada 20 soal. 20 soal. Tahun 2022 berarti, maksimal sosial kultural itu 20 kali 5, poinnya adalah 100, maksimal itu 100. Banyak teman-teman kita yang dapat nilai 100 di tahun 2022. Kemudian tahun 2023
itu berubah. Pilihan gandanya hanya 4 A, B, C, D saja. Kemudian bukan yang ini pilihannya, tapi lebih ke kayak ke sikap ya, sikap atau tindakan. Seperti manajerial ya, tindakan. Tidak ada jawaban yang salah teman-teman ya, semua jawabannya benar. Tapi ada poin 1, 2, 3, 4. Teman-teman harus apa ya, sebisa mungkin menjawab soal semuanya gitu untuk Mansoswan. Jangan ada yang terlewat karena lumayan banget untuk menaikkan poin teman-teman. Beda 1 poin saja, teman-teman bisa terkalahkan oleh saingan teman-teman. Jadi teman-teman harus menjawab soalnya. Oke. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Selanjutnya teman-teman yang terakhir untuk materi wawancara ini berdasarkan Menpan RB nomor 652 tahun 2023. Materi wawancara ini bertujuan untuk apa? Menilai integritas dan moralitas. Penekanannya di sini untuk tahun 2022 sampai di sini saja. Kemudian tahun 2023 dirincikan lagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah kejujuran, komitmen, ketiga keadilan, keempat etika, dan yang kelima adalah kepatuhan. Saya sangat anjurkan teman-teman untuk mengingat 5 aspek ini ya. Ini diingat ya teman-teman ya. Kalau di bimbel nanti saya kasih tahu kenapa harus diingat. Kalau di bimbel, karena lumayan banyak pengecoh di materi wawancara, teman-teman ya lumayan banyak pengecoh. Tapi kalau teman-teman yang udah benar-benar paham, tahun 2023 itu banyak yang dapat nilai maksimal. Karena wawancara itu maksimalnya 40. 40 ini nilai maksimal. Kenapa? Karena ada 10 soal, ada 10 soal pilihan ganda A, B, C, D. Jadi maksimal itu dapat poin 40. Teman-teman ya, maksimal dapat poin 40. Dan alhamdulillah banyak teman-teman kita alumni bimbel yang dapat nilai 40. Bagi yang sudah benar-benar menguasai trik teman-teman ya, udah sering latihan dan tentunya ya kehendak yang Maha Kuasa juga teman-teman ya. Gitu. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa perlu diingat nih yang 5 aspek ini. Tapi yang manajerial sama sosial kultural tidak harus diingat, tidak harus dihafal, tapi lebih kepada triknya kalau mansos ya teman-teman ya, karena itu sangat menghabiskan waktu kalau dipikirkan dulu triknya. Karena beda beda waktunya. Kalau wawancara itu 1 menit per soal, kalau di mansos itu anjuran saya sih paling lama 35 detik per soal. Paling lama, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa jawab kompetensi teknis itu lebih dari 1 menit gitu. Oke teman-teman, kalau udah siap semua kita langsung ke soal yang pertama. Silahkan teman-teman, waktunya 35 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, sudah habis waktu. Oke teman-teman, kita bahas teman-teman ya untuk soal yang nomor 1. Anakmu mengikuti lomba tingkat kecamatan. Sepulangnya dari lomba, ia menangis disebabkan ia tidak menjadi juara. Perhatikan bahwa ia menangis sebab ia tidak menjadi juara. Teman kita ada yang nanya nih, Kak, itu soal wawancara apa manajerial? Kata Kak Ina, ini soal wawancara. Salah satu contoh soal wawancara, teman-teman ya. Jawabannya apa? B atau C? Katanya nih. Saya membiarkannya menangis agar ia menjadi tenang. Ini mungkin beberapa dari kita melakukannya ya, biarin aja anak kita menangis, jangan dimarahin, supaya nanti dia bisa cepat tenang dan tidak menjadi penyakit gitu ya teman-teman. Ini positif juga, bagus juga, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya memberikan nasihat bahwa tidak menang adalah suatu yang wajar.
memberikan nasihat. Mana sih yang lebih tepat? Membiarkannya nangis atau memberikannya nasihat? Di sini yang lebih tepat adalah tentu ya yang B, teman-teman. Kenapa bukan yang A, Kak? Katanya yang A positif. Iya, tapi karena masih ada yang lebih positif. Kenapa bukan yang A? Karena membiarkannya, kata membiarkannya ini berarti bukan tindakan. Ini adalah Anda secara visualisasinya teman-teman berarti tidak melakukan apapun. Ya, dalam menjawab soal kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Tapi karena di A ini Anda membiarkannya, berarti Anda tidak melakukan apapun. Ya, kalau kata kerennya tuh don't do it anything, guys. So, bahasa Inggrisnya lagi senang-senangnya pakai bahasa Inggris, teman-teman ya. Padahal salah semua bahasa Inggrisnya. Oke lah, saya membiarkannya ini berarti Anda diam. Diam, berarti kalau diam nggak usah dipilih. Kemudian yang C, saya memintanya untuk belajar lebih rajin setiap saat. Gitu ya, semakin sedikit libur agar ia makin pintar. Gimana teman-teman, B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak yang B? Ah, aku maunya yang C aja. Kurang tepat yang C. Kenapa? Karena anak Anda sedang menangis, sedang patah hati gitu teman-teman ya istilahnya karena nggak menjadi juara. Bagus untuk mengingatkannya belajar lebih rajin itu bagus. Tapi di sini kata semakin sedikit libur ini akan semakin menjadi pintar. Belum tentu ya. Semakin sedikit libur belum tentu semakin pintar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena anak sedang nangis, harusnya teman-teman apa? Teman-teman harus sembuhkan dulu lukanya. Ya, teman-teman ya. Pertama kita lakukan ketika orang sedang luka, sembuhkan dulu lukanya, baru dikasih tahu. Besok-besok lusa, kamu nggak usah pegang silet dulu ya, atau kamu besok lusa itu hati-hati kalau pegang silet ya, atau pegang pisau ya, gitu. Ya, coba kita visualisasikan kenyataan sehari-hari aja dulu ya, teman-teman gitu. Kalau misalkan nih anak Anda luka, kemudian menangis, yang Anda lakukan itu harusnya sembuhin dulu lukanya, saat dia menangis sembuhkan dulu lukanya, misalkan dikasih pertolongan pertama dulu, baru dikasih tahu, kenapa bisa terjadi Anda luka, apa yang menyebabkan Anda luka, oh ya kena silet, kenapa silet itu melukai Anda, karena kurang hati-hati, kenapa Anda kurang hati-hati gitu ya, jadi ada tahapannya kita memberikan nasihat kepada seseorang, apalagi itu masih anak kita, masih anak itu bisa macam-macam misalnya, bisa kecil, bisa besar, bisa remaja, bisa dewasa gitu teman-teman ya. Ini anak secara umum. Jadi di sini yang B lebih tepat. Jadi memberikan dia nasihat dulu gitu ya, baru memintanya untuk belajar lebih rajin. Tapi nggak harus setiap saat juga ya. Nggak harus setiap saat juga. Karena setiap saat ini berarti dia nggak ada jeda gitu ya teman-teman ya. Nggak ada jeda dalam belajar. Seperti itu. Jadi kalau yang C ini lebih ekstrim gitu ya tindakannya ekstrim. Kalau yang B ini masih dalam kata wajar dan patut untuk dilaksanakan oleh orang tua. Tapi kalau yang C ini terlalu ekstrim kalau menurut pandangan saya teman-teman ya. Jadi yang C ini kurang tepat, lebih tepat yang B. Kemudian yang D saya melarangnya menangis sebab anak laki-laki tidak menangis. Melarangnya menangis mungkin bagus ya, tapi di sini tidak disebutkan anak laki-laki ya, di soal nggak ada yang nyebutin anak laki-laki, bisa jadi dia itu anak perempuan. Jadi yang D ini tidak tepat, yang paling tepat di sini yang B yang memiliki poin 4, C poinnya 3, seperti itu. Hai teman-teman, di sini aku mau ngajakin kalian untuk ikutan bimbel dari aku teman-teman ya. Di sini kita akan bahas beberapa soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Di sini ada tips dan trik bagaimana secara teman-teman untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Totalnya ada 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita akan bahas 20 soal beserta tips dan triknya teman-teman ya. Ada post test dan ada pre-testnya juga. Dan buat teman-teman yang masih belum cukup, kita juga insya Allah akan mengadakan bimbel lanjutan untuk teman-teman yang sudah ikut dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch yang terakhir. Tentunya dengan harga yang terjangkau teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang berminat langsung saja kontak aku di nomor WA ini atau melalui website lilihernawati.ppk.id. Aku tunggu teman-teman ya, semoga berhasil. Oke teman-teman, waktunya untuk mengerjakan nomor 2 ini 35 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, sudah habis waktunya. Oke, teman-teman, kita akan bahas dulu ya. Nanti kita tanya jawab lagi. Oke, teman-teman, kita bahas soal yang nomor 2. Kamu sedang menyaksikan sebuah pagelaran tari di daerahmu. Beberapa orang maju untuk memberikan saweran. Akan tetapi salah satu dari mereka mengambil kesempatan untuk melakukan pelecehan kepada penari. Para penonton hanya berteriak, beberapa marah dan beberapa lainnya asik tertawa. Nah, gimana nih teman-teman menurut teman-teman? Dalam kejadian hal seperti ini kalau teman-teman dihadapkan gitu ya. Kalau biasanya teman-teman ya, biasanya kalau soal-soal yang terkait dengan kemasyarakatan itu masuk di sosial kultural. Tapi aspeknya saya tidak sebutkan ya, saya tuliskan secara umum aja ini materi sosial kultural. Sosial kultural teman-teman, untuk aspeknya teman-teman boleh ikut nanti di bimbel aku aja. Hati-hati ya, jangan kira yang mahasiswaan itu, ini mahasiswaan itu kan gampang ya, tapi banyak yang terjebak di soal mahasiswaan nggak lulus PG di salah satunya jadi nggak lulus juga, padahal teknisnya udah tinggi. Jadi semuanya harus dipersiapkan ya, teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara itu harus dipersiapkan dengan matang teman-teman, supaya teman-teman bisa lulus PG semuanya, gitu ya. Dan tentunya menjadi PPPK gitu, amin ya rabbal alamin. Kita lihat di sini teman-teman ya, Anda ini sedang menyaksikan. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa orang, berarti beberapa orang nggak semua ya, nggak sedikit juga, beberapa itu bisa 2, 3, 4 bahkan lebih. Mereka memberikan saweran. Kemudian salah satu dari mereka mengambil kesempatan untuk melakukan pelecehan. Pelecehan ini baik atau tidak? Ini negatif. Kalau disebutkan pelecehan, entah itu pelecehan secara beberapa orang bilang ringan atau beberapa orang bilang berat, itu tetap namanya pelecehan. Misalkan, hanya pegang beberapa bagian yang vital gitu ya, misalkan di seorang perempuan ya, mungkin ada yang sekedar nyentuh sedikit, ada yang nyentuh banyak, atau gimana pun itu bentuknya, tapi selama di soal dikategorikan sebagai pelecehan, maka itu adalah hal yang negatif. Udah nggak ada tawar-menawar, itu kalau udah bilang pelecehan pasti itu negatif, teman-teman, nggak ada tawar-menawar ya. Siapa tahu cuman kena nggak sengaja, Kak, itu terserah, itu kronologinya terserah bagaimanapun, yang penting kalau di soal bilang itu adalah pelecehan, maka itu adalah sesuatu hal yang negatif, nggak ada tawar-menawar. Oke, gitu teman-teman ya. Para penonton hanya berteriak, beberapa marah, beberapa asik tertawa, seolah-olah itu lucu gitu ya. Padahal udah dikatakan itu pelecehan. Tapi banyak juga sih di kita teman-teman problem saat ini ya, tentang sesuatu yang nggak patut kita tertawakan itu kita tertawa gitu, entah itu karena mungkin menurut kita lucu atau apakah itu hal yang disayangkan gitu ya. Heeh, kadang-kadang ya mungkin nggak tahu juga ya, mungkin terlalu banyak syaitan ya. Hari-hari seperti ini terlalu banyak gitu ya, hari-hari akhir zaman itu gitu ya. Jadi hal-hal yang harusnya kita nggak tertawa, jadi bisa tertawa, habis itu baru sadar, "Ya Allah kok aku tertawa sih padahal orang sedang ada musibah," misal kayak gitu ya, misal gitu ya. Ah, kita lihat di sini, saya tidak termasuk orang yang tertawa maupun marah sebab dapat mengakibatkan kericuhan saat acara. Nih kita perhatikan teman-teman. Tidak termasuk orang yang tertawa maupun marah. Tidak termasuk tertawa, tidak termasuk marah. Berarti Anda ngapain? Coba simpulkan, nggak termasuk tertawa, nggak termasuk marah. Berarti Anda diam. Diam aja ya. Meskipun alasannya sebab dapat mengakibatkan kericuhan, ya udah itu alasan doang. Tapi fokus kepada Anda ngapain. Berarti Anda diem doang. Berarti ini kita eliminasi, nggak ada tindakan. B, saya mengabaikan kejadian tersebut sebab itu sudah wajar terjadi. Mungkin wajar terjadi, tapi kalau Anda mengabaikan saja, berarti Anda juga diam. Diam itu berarti apa? Kalau Anda diam, berarti Anda setuju. Setuju pada hal yang negatif. Kalau Anda setuju pada pelecehan atau hal yang negatif, maka Anda juga orang yang pikirannya negatif. Gitu. Jadi si penulis soal mau tahu apakah Anda termasuk orang yang berpikiran negatif atau positif? Si penulis soal mau itu, gitu ya. Nah, pada soal ini kalau Anda mengabaikan kejadian berarti Anda diam. Kalau Anda diam berarti Anda setuju. Setuju pada apa? Setuju pada kasus di soal. Kasus di soal apa? Pelecehan. Kalau pelecehan itu negatif berarti Anda setuju pada hal yang negatif. Kalau Anda setuju pada hal yang negatif berarti Anda juga pikirannya negatif gitu teman-teman, udah kayak gitu doang. Jadi yang B ini jangan diambil. Karena Anda udah tahu teman-teman ya kenapa jangan diambil, karena itu adalah menunjukkan Anda orang yang negatif, jadi nggak usah diambil.
Kemudian yang C, saya memviralkan maksudnya ya, ya Allah salah ketik lagi nih. Baru buat soal tadi teman-teman ya, habis ngantar anak-anak sekolah, langsung buat soal. Saya memviralkan kejadian tersebut agar pelaku jera katanya. Memviralkan kejadian ini ada tindakan, nggak apa-apa kita keep dulu ya, ada tindakannya. Kemudian yang D, saya meminta para penyawer tidak melakukan tindakan pelecehan melalui pengeras suara di lokasi. Nih, meminta penyawer tidak melakukan tindakan pelecehan melalui pengeras suara di lokasi. Jadi dia dengar gitu ya melalui pengeras suara, jadi dia dengar di lokasi tersebut gitu. Nah, tentu yang lebih tepat yang mana, C atau D? Tentu yang D dong. Kenapa bukan yang C? Karena di sini Anda belum melakukan sesuatu, gitu ya. Belum melakukan sesuatu apapun untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Gitu. Jadi yang D ini lebih tepat. Jadi Anda tegur dulu orangnya, personalnya, baik itu secara langsung maupun melalui pengeras suara di lokasi saat itu ya, karena mungkin banyak orang, jadi Anda perlu pengeras suara. Jadi yang D ini lebih tepat teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman misalkan udah melakukan yang D, nggak jerak, bisa kita lakukan yang C. Jadi sebelum melakukan yang C, yang D dulu, lebih tepatnya yang D. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4, C poinnya 3, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Silahkan teman-teman waktunya 35 detik ya, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke teman-teman, sudah habis waktu. Kita bahas untuk soal nomor 3. Kamu sudah merencanakan acara keluarga dimulai besok hingga 3 hari ke depan. Sore ini pasanganmu mendapatkan pesan untuk pergi melaksanakan tugas keluar daerah yang dimulai besok pagi. Nah, teman-teman akan ngapain nih? Karena teman-teman udah merencanakan acara keluarga. Tapi pasanganmu tugas keluar daerah gitu teman-teman ya, tugas. Ingat teman-teman, ini adalah perekrutan karyawan, perekrutan pekerja. Yang dicari adalah pekerja terbaik ya, pekerja yang baik. Pekerja baik itu gimana? Pekerja baik itu apakah dahuluin keluarga atau pekerjaan? Tentu pekerjaan, namanya juga pekerja baik. Jadi yang didahulukan adalah pekerjaan. Dahulukan kerjaan, karena kan dia pekerja yang baik. Gitu teman-teman ya. Jadi udah tahu kan? Yang A, bersiap ikut tugas jika diajak. Bersiap ikut tugas. Kamu akan bersiap ikut tugas jika diajak. Berarti dia mau ikut pasangan ya, ikut pasangan. Oke. Kemudian yang B, menunda liburan hingga pasangan kembali dari luar daerah katanya ya. Menunda liburan hingga pasangan kembali dari luar daerah. Berarti ini dia mendukung ya, mendukung pasangan. Mendukung pasangan. Mana sih yang lebih tepat teman-teman? A atau B? Tentu di sini yang lebih tepat adalah yang B gitu. Kenapa bukan yang A, Kak? Karena di sini kan yang bertugas bukan Anda, tapi pasanganmu ya, pasanganmu katanya tuh di soal. Jadi Anda nggak harus ikut, mau diajak boleh, nggak diajak juga nggak apa-apa. Tapi yang nggak harus ikut. Jadi prioritasnya itu bukan saat menjawab itu bukan ke prioritasnya itu Anda, tapi kepada pekerjaan. Kalau yang A ini kan prioritasnya kepada Anda. Anda akan bersiap ikut tugas jika diajak, berarti Anda siap-siap untuk pergi, gitu ya. Kalau yang B ini beda, Anda lebih legowo gitu untuk menunda liburan, kemudian membiarkan pasangan untuk bekerja. Jadi yang A ini kurang tepat ya, lebih tepat yang B ya. Jadi dia mendukung pasangan, entah itu dia diajak atau tidak, dia tetap memberikan keleluasaan untuk pasangannya bekerja. Itu jadi yang B lebih tepat. Kemudian yang C, pergi liburan tanpa pasangan. Mana lebih tepat nih, B atau C? Tentu yang B. Kenapa bukan yang C? Karena di sini Anda nggak harus liburan sendirian ya, namanya juga apa? Acara liburan keluarga. Keluarga. Kalau Anda pergi tanpa pasangan berarti ada yang kurang.
gitu ya, ada yang kurang. Gitu, entah Anda mau punya anak, ya udah saya pergi sama anak saya aja gitu ya, boleh. Tapi kan intinya adalah liburan keluarga, harusnya keluarga itu ya lengkap, termasuk pasangan gitu. Kalau yang nggak punya anak kan, masa perginya sendirian kan nggak enak gitu ya. Jadi yang C ini tidak tepat, lebih tepat yang B ya, menunggu hingga pasangannya kembali. Kemudian yang D, meminta agar tugas diberikan kepada karyawan lain. Karyawan lain berarti ini dia menyuruh pasangannya untuk menolak kerja, menolak pekerjaan. Jadi ini udah negatif yang D nggak usah dipilih karena dia menolak kerja ya. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang B yang memiliki poin 4 gitu. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Waktunya 35 detik ya, dimulai dari sekarang. Silahkan. Sudah teman-teman habis waktu, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 4. Lina sudah memesan sebuah tas di toko A melalui sebuah platform belanja online. Hari ini tas sudah diserahkan ke ekspedisi untuk diantar ke alamat Lina. Tiba-tiba Lina melihat tas yang sama dijual lebih murah di toko B. Jika kamu adalah Lina, maka A. Saya meminta pembatalan di toko A. B. Saya mengambil pembelajaran agar tidak terburu-buru saat berbelanja. C. Saya order tas di toko B yang lebih murah. Atau yang D. Saya bersedia ganti rugi pada toko A agar ia mau melakukan pembatalan. Gimana teman-teman nih? Anda sudah pesen tasnya di toko A, ya, secara online. Kemudian sudah diserahkan ke ekspedisi nih, sudah diserahkan ke ekspedisi. Anda lihat lagi tas yang sama di toko B lebih murah. Nah, biasanya nih apalagi yang cewek-cewek ya, suka kepikiran. Beda 1.000, 2.000, 25, 20, apalagi sampai 50.000 sampai 100.000 kepikiran. Aduh, di toko sebelah kemarin aku beli kok mahal kali lah katanya ya. Heeh, kenapa nggak lihat akun ini aja ya, toko yang ini lebih murah padahal kualitasnya sama gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman? A, saya meminta pembatalan di toko A. Pembatalan di toko A ini boleh nggak? Boleh, boleh kalau misalkan ekspedisinya belum ngambil barang. Tapi di sini ekspedisinya udah ambil barang itu, udah di jalan gitu ya. Jadi pembatalan boleh, masih boleh, tapi akan butuh waktu. Butuh waktu, teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang B dulu. Saya mengambil pelajaran agar tidak terburu-buru saat berbelanja. Mengambil pelajaran. Ini adalah tindakan juga ya. Tindakan juga. A atau B? Tentu ya yang B, teman-teman. Yang B lebih tepat ya. Kenapa? Karena yang A ini seolah-olah Anda tidak memiliki empati, tidak memiliki etika juga enggak ada ya dalam berbelanja. Karena Anda sudah order, kemudian tasnya udah di jalan, akan ribet untuk melakukan pembatalan. Kasihan penjualnya, kasihan kurirnya.
gitu ya. Kasihan yang packing, kasihan karyawannya. Jadi semuanya kasihan karena Anda udah melakukan pembelian gitu ya. Kalau Anda balikin kan membutuhkan waktu, tenaga ya, gitu teman-teman. Jadi yang A ini kurang elok gitu ya, kurang dapat gitu ya sikap positifnya nggak dapet. Kemudian yang B, saya order tas di toko B yang lebih murah. B atau C? Lebih tepat ya. Yang B teman-teman, kenapa bukan yang C? Karena di sini kan Anda mau bazir order lagi di toko B. Ini kan barangnya sama. Barangnya sama. Anda sudah order di toko A, Anda mau order lagi di toko B, ini mubazir. Mubazir ya. Jadi enggak tepat yang C ini juga. Kemudian yang D, saya bersedia ganti rugi pada toko A agar ia mau melakukan pembatalan. Ini sama juga dengan yang A ya. Sama-sama merepotkan orang ya, merepotkan. Heeh, ini lelah waktu dan tenaga ya, waktu, tenaga si pedagang, karyawan, dan kurir ini kasihan gitu ya, kasihan. Jadi yang D ini tidak tepat. Berarti yang paling tepat adalah yang B yang memiliki poin 4, seperti itu. Soal nomor 5. Silahkan waktunya 35 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, sudah habis waktu. Gimana jawabannya? Oke teman-teman, kita langsung bahas soal nomor 5. Seseorang yang tidak Anda kenal memposting gambar Anda sekeluarga dengan sebuah caption yang yang bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Anda tidak mengenal orang tersebut, tindakan Anda bagaimana? Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, Anda tidak mengenal orang tersebut ya, seseorang nih, seseorang tidak Anda kenal memposting gambar keluarga Anda dengan apa nih? Intinya di sini dengan sebuah caption yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Tuh, pencemaran nama baik teman-teman ya. Berarti yang dilakukan adalah apa? Hal negatif karena pencemaran nama baik. Jadi ini adalah hal negatif. Kalau itu hal negatif, teman-teman harus ingat apa? Ambil tindakan, ambil tindakan. Gitu teman-teman ya, ambil tindakan. Nah, kita lihat jawabannya apa. A, saya berkenalan dengannya. Oh ya, karena dia nggak tahu kali ya, jadi berkenalan. Boleh kenalan. Kemudian yang B, saya memblokir akunnya. Katanya, mana lebih tepat? Saya berkenalan dengannya atau saya memblokir akunnya? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A, berkenalan dulu dengannya. Karena kalau Anda blokir dia, kalau Anda langsung blokir dia, Anda nggak bisa mencegah hal negatif yang udah dia lakukan. Ini tidak bisa mencegah ya, tidak bisa dicegah lagi ya, karena Anda udah blokir, udah putus silaturahmi, udah putus hubungan gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada peluang untuk mengingatkan dia menuju yang lebih baik, itu nggak ada kalau yang B ini. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, saya mengingatkannya untuk menghapus postingannya. A atau C? Tentu ya, yang C teman-teman ya, yang C. Jadi ada tindakan lebih. Kalau hanya berkenalan kan nggak cukup ya. Anda nggak kenalan pun kalau itu Anda yakin adalah foto keluarga Anda, di soal udah bilang itu foto keluarga Anda, maka itu yang berlaku teman-teman ya. Jadi Anda harus bertindak, bertindak lebih, nggak hanya sekedar berkenalan. Jadi di sini jawaban yang lebih tepat adalah yang C ya, saya mengingatkannya. Yang A kita eliminasi. Kemudian yang D, saya yakin dia tidak bermaksud menjelekkan nama baik saya. Ini positive thinking bagus ya. Ini positive thinking. Positive thinking. Ini enggak jawabannya. Salah ya ini ya. Oke, positive thinking gitu ya. Nah, mana yang lebih tepat? C atau D? Tentu ya. Yang C, teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, kalau ada tindakan negatif, teman-teman fokus untuk mencari tindakan. Kalau ada tindakan negatif, teman-teman untuk fokus untuk mencari tindakan pencegahan atau penyembuhan gitu teman-teman ya. Dalam hal ini yang mengingatkannya itu kan termasuk dari penyembuhan gitu. Jadi yang C lebih tepat, kalau yang D ini terlalu positive thinking sehingga tidak mengambil tindakan. Ini tidak ada tindakan apapun.
tidak ada tindakan gitu teman-teman. Jadi yang C memiliki poin 4 seperti itu ya. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lanjut teman-teman ya ke soal yang berikutnya ya. Soal yang nomor 6. Silahkan teman-teman, waktunya 35 detik. 35 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, silahkan. Oke teman-teman, sudah habis waktu. Soal nomor 6, Anda menghidupkan, ini menghidupkan kok menghidupkan ya. Menghidupkan kompor untuk memasak air. Di saat bersamaan, tetangga memanggil Anda sebab ada keperluan penting. Anda lupa mematikan kompor hingga mengakibatkan kebakaran. ART dan anak Anda sedang berada di rumah. Beruntung bantuan datang tepat waktu. Gimana teman-teman nih? Bentar ya. Eh. Oke teman-teman, kita lihat di sini siapa yang menghidupkan kompor? Anda. Jadi awalnya adalah Anda nih ya. Kan Anda yang menghidupkan kompor, berarti awal masalah itu adalah dari Anda. Nah, di saat bersamaan tetangga memanggil Anda sebab ada keperluan penting, berarti Anda kemungkinan lupa untuk mematikan kompor karena Anda yang hidupkan ya. Anda lupa mematikan kompor, disebutkan ya mematikan kompor nih lupa, hingga mengakibatkan apa? Kebakaran. Jadi kebakaran itu asal muasalnya siapa? Anda. Ya, asal muasal kebakaran itu adalah Anda, teman-teman ya. ART dan anak Anda sedang berada di rumah. Beruntung bantuan datang tepat waktu. Berarti kebakarannya tidak kemungkinan tidak mengakibatkan kecelakaan yang besar karena bantuan datang tepat waktu katanya teman-teman. Kita lihat yang A, saya menegur ART sebab lalai pada setiap hal di dapur. Menegur ART karena ART-nya lalai katanya. Kita keep dulu. Kemudian yang B, saya segera menyelamatkan anak saya. Mana yang lebih tepat? Tentu ya yang B, teman-teman. Kenapa bukan yang A? Karena di sini yang salah bukan ART Anda. Kecuali di soal Anda sudah bilang ke ART bahwa saya sedang masak air, tolong nanti dimatikan. Atau misalkan Anda sudah meminta tolong pada ART untuk mengurus apa kompor yang sudah Anda hidupkan. Misalkan di soal dibilang seperti itu ya. Jadi Anda bisa menegur ART. Tapi kan di sana Anda saja yang menghidupkan kompor. Kemudian Anda tidak mengingatkan kepada ART. ART kan berada di rumah, bukan berada di dapur ya. ART itu berada di rumah, bukan di dapur. Jadi, dia kemungkinan tidak tahu bahwa kompor menyala, gitu teman-teman ya. Dia mungkin tidak tahu. Bisa jadi dia sedang kerja di cucian, atau bisa jadi sedang mengepel, atau bisa jadi sedang menjaga anak Anda, kan nggak tahu teman-teman ya. Jadi di sini yang A tidak tepat. Kemudian yang C, saya minta maaf pada semuanya. Mana yang lebih tepat, B atau C? Tentu ya, yang C, teman-teman. Kenapa bukan yang B? Karena di sini sudah disebutkan di soal, beruntung bantuan datang tepat waktu. Bantuan datang tepat waktu berarti di sini kita simpulkan bahwa ART dan juga anak Anda udah selamat. Jadi Anda nggak perlu melakukan, Anda nggak perlu lagi memilih jawaban menyelamatkan anak saya, karena dia kemungkinan sudah selamat. Sebab bantuannya datang tepat waktu. Jadi di sini lebih kepada eh, yang C, teman-teman ya, Anda minta maaf pada semuanya. Karena kan kesalahan itu berasal dari Anda. Jadi yang B bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, saya melaporkan pada tim pemadam kebakaran. Mana lebih tepat, C atau D? Yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman. Kenapa bukan yang D, Kak? Ini kan pertolongan pertama nih.
Yang D ini bisa dilakukan kalau misalkan bantuan belum datang. Di sini disebutkan bahwa beruntung bantuan datang tepat waktu. Berarti kemungkinan ya, kemungkinan besar bahwa kebakaran sudah dihentikan, maksudnya sudah diberikan pertolongan gitu, entah dari tetangga Anda, entah dari pemadam kebakaran, entah dari siapa kita nggak tahu. Tapi kalau bantuan sudah datang, nih bantuan udah datang, berarti ini bisa kemungkinannya adalah dibantu warga atau dibantu pemadam kebakaran ya, dibantu pemadam kebakaran. Kita nggak tahu ini karena umum ya pemadam kebakaran. Intinya kebakaran sudah berhenti gitu ya, karena bantuan datang tepat waktu berarti pemadam sudah apa namanya kebakaran sudah padam gitu teman-teman. Jadi Anda nggak perlu lagi untuk melaporkan pada tim pemadam kebakaran. Jadi di sini yang C memiliki poin paling tinggi, poinnya 4 seperti itu. Kita lanjut teman-teman ke soal yang nomor 7. Silahkan teman-teman waktunya 35 detik aja ya. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, sudah habis waktu teman-teman. Jawabannya apa? Oke teman-teman, kita bahas dulu ya soal nomor 7. Anda sangat mementingkan pekerjaan di kantor. Hari ini pekerjaan harusnya bisa selesai dengan cepat, akan tetapi saat jam istirahat, ART menelpon mengabarkan anak Anda sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, gimana teman-teman nih? Pekerjaan harusnya bisa selesai, maaf, pekerjaan harusnya bisa selesai dengan cepat ya. Tapi di jam istirahat nih, jam istirahat, ART menelpon mengabarkan anak Anda sakit katanya. Nah, gimana nih tindakan Anda? Anda salah satu sisinya adalah seorang karyawan yang baik, satu sisinya lagi Anda ibu yang baik. Nah, apakah Anda mau pilih tetap jadi karyawan yang baik atau jadi ibu yang baik gitu, teman-teman ya? A, saya bergegas ke rumah sakit dan melanjutkan pekerjaan setelahnya. Ini dia bergegas ke rumah sakit dan melanjutkan pekerjaan ya. Jadi dua-duanya dikerjain. Dia ke rumah sakit dulu, kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini bagus, yang A kita keep dulu. Kemudian yang B, saya menyelesaikan tugas lebih awal agar bisa segera menemui anak saya. Menyelesaikan tugas lebih awal agar bisa segera menemui anak saya, katanya teman-teman. Jadi dia tugas dulu baru ke anak. Ini sama-sama apa ya? Sama-sama dua-duanya dikerjain. Tapi bedanya mana dulu yang dikerjain? Kalau yang A dia ke rumah sakit dulu, kalau yang B dia kerjaan dulu diselesaikan baru nanti ke rumah sakit. Gitu teman-teman. A atau B nih? Yang lebih tepat itu adalah yang A, teman-teman. Kak, kenapa yang A? Bukannya kita utamain pekerjaan dulu? Betul, utamakan pekerjaan dulu. Kalau misalkan teman-teman sedang bekerja. Di sini teman-teman sedang apa? Sedang jam istirahat. Jam istirahat kan lumayan banyak teman-teman ya untuk ke rumah sakit. Dan di soal pun nggak dijelaskan tuh kalau misalkan jarak jarak perusahaan Anda dengan rumah sakit itu jauh, nggak dijelaskan. Berarti teman-teman asumsikan bahwa teman-teman bisa ke sana. Karena itu di jam istirahat. Jadi teman-teman bisa bergegas ke rumah sakit dulu, kemudian melanjutkan pekerjaan. Karena jam istirahat. Kalau misalkan di soal tidak bilang jam istirahat, teman-teman ambil B. Tapi karena di soal ada jam istirahat, maka teman-teman bisa ambil yang A. Gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman menyelesaikan tugas lebih awal, ini berarti teman-teman kerja di saat jam istirahat. Anda kerjain tugas Anda di jam istirahat biar cepat selesai gitu ya. Dan kemudian belum tentu nanti pas selesai Anda diizinkan pulang duluan. Karena di sini tidak disebutkan Anda izin untuk pulang duluan. Jadi yang B ini kurang tepat ya. Mohon maaf yang udah jawab B. Kemudian yang C, saya minta izin kepada atasan untuk menyerahkan tugas pada asisten saya. Nah, minta izin kepada atasan menyerahkan tugas pada asisten. Apakah di soal disebutkan Anda ini karyawan yang memiliki asisten? Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, Anda jangan tambah-tambahin, gitu ya. Berarti kita asumsikan bahwa Anda belum tentu punya asisten. Nih, belum tentu punya asisten.
punya asisten. Jadi ini tidak tepat teman-teman yang C. Kemudian yang D, saya memikirkan hal ini berulang kali sebelum mengambil keputusan. Memikirkan itu sampai kapan? Kan nggak jelas. Sampai kapan? Jadi yang D ini juga tidak jelas teman-teman ya. Tindakannya nggak jelas. Apakah dia akan menjenguk anaknya ataukah akan melanjutkan pekerjaan? Tidak jelas yang D. Jadi yang D juga kita eliminasi. So, jawaban yang paling tepat tuh yang A yang memiliki poin 4 teman-teman. Seperti itu ya. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Soal nomor 8. Silahkan ya waktunya 35 detik aja ya, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, sudah habis waktu teman-teman. Yuk kita bahas teman-teman ya, soal nomor 8. Anak Anda pulang membawa sebuah hadiah atas kemenangannya pada lomba sepak bola tingkat sekolah menengah seprovinsi. Anda tidak begitu setuju atas prestasi tersebut disebabkan Anda tidak menyukai bola. Gimana teman-teman nih? Jawaban teman-teman nih, Anda kan tidak setuju ya, tidak begitu setuju atas prestasinya sebab Anda tidak menyukai bola ya, tapi anak Anda kan juara nih, dia juara. Mana dia? Dia pulang bawa sebuah hadiah. Jadi dia juara untuk lomba sepak bola tingkat sekolah menengah provinsi. Ya. Nah, gimana tindakan teman-teman? Saya mengarahkannya pada kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini bagus ya. Ini mungkin nasihat orang tua biasalah ya. Jadi kita keep dulu. Kemudian yang B, saya mengucapkan selamat dan apresiasi meski saya kurang setuju. A atau B? Tentu ya, yang B teman-teman ya, meskipun Anda tidak menyukai apa yang disukai oleh anak Anda, harusnya setiap hal seperti misalkan dia bawa hadiah, bawa kemenangan, hal yang wajar juga teman-teman harusnya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi. Entah itu dengan tepuk tangan, entah itu dengan senyuman, entah itu dengan ucapan selamat doang, itu namanya apresiasi teman-teman ya. Jadi yang A ini kurang tepat ya, lebih tepat yang B. Karena di sini dia lagi dapat hadiah, nggak mungkin Anda dia udah dapat hadiah, "Ibu, aku udah dapat hadiah nih lomba ini," malah bilang, kok lomba itu, udahlah lomba yang lain aja, lomba yang lebih bagus, cerdas cermat aja, cerdas cermat matematika aja," gitu ya kan. Jadi yang udah dapat kemenangan malah jadi down gitu ya, anak Anda malah, "Ya, padahal udah menang, masih aja ibu ini nuntut yang lain-lain," gitu. Jadi, eee, malah bikin down anaknya kalau yang A ini teman-teman ya. Kemudian yang C, saya mengucapkan selamat jika ia menang pada lomba yang saya sukai. Nih ada jika ia menang pada lomba yang saya sukai, berarti kalau dia tidak menang pada lomba yang Anda tidak sukai, kayak bola ini, Anda tidak mengucapkan selamat. Jadi ini intinya karena kan anak Anda menangnya di lomba bola, Anda tidak suka, jadi Anda tidak mengucapkan selamat, Anda tidak ucapkan selamat, gitu ya, tidak ucapkan selamat. Jadi yang C juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya mengira ia akan mencapai kesuksesan yang baik di bidang tersebut. Ini baru mengira ya, ini baru mengira, ini hanya pendapat. Jadi kalau pendapat langsung aja eliminasi. Jawaban yang memiliki poin 4 tuh yang B ya, poinnya 4. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya
Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.